Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial lanjutan tentang bagaimana pemanfaatan aplikasi whiteboard menggunakan aplikasi Open Sun Core. Oke, pada sebelumnya kita sudah mengenal tool-tools yang ada di atas ya, kemudian sudah mengenal web, dokumen, dan show desktop dan aplikasinya. Dan lanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengenalan tentang pemanfaatan folder aplikasi yang disediakan oleh Open Sun Core ya, aplikasi dan fitur-fitur lainnya nanti. Oke, sekarang kita lanjutkan. Anda bisa klik di sini ada folder application, di sini kita klik. Maka di sini akan disajikan berbagai macam aplikasi yang mendukung dalam pemanfaatan Open Sun Core ini. Kita ambil contoh ya, di sini ada kalkulator, bisa klik drag di sini. Ini ada kalkulator, Anda bisa manfaatkan untuk melakukan perhitungan. Kemudian di sini ada dua buah kalkulator, ini kalkulator yang berikutnya, oh ini sama ya. Oke, kemudian kita bisa pilih di sini ada semacam jangkar ya. Kita coba di sini untuk membuat bulatan. Ini kalau kita letakkan di sini maka ini berbentuk seperti ini, gunanya untuk mengecil dan memperlebar ya, memanjang dan memendekkan. Kemudian ketika kita ini pendek dulu, kita coba diletakkan di sini. Kita ketika diletakkan di ujungnya, ini ada tanda panah yang melengkung, artinya kita bisa membuat lingkaran seperti ini. Kemudian jika kita perbesar sedikit, kemudian kita ingin menggantikan warna, kita bisa pilih aset warna di sini. Misalnya saya pilih warna merah. Ketika kita memilih warna merah di sini, maka di sini akan berubah menjadi fungsi pen seperti pen toolsnya. Kemudian kita pilih aja selection toolsnya ini, kayak toolsnya. Kemudian kita pilih aja selection toolsnya ini, kayak tanda panah ini. Maka kita bisa melakukan seperti ini lagi. Kemudian kita lebar, mau ganti warna hijau misalnya, kita pilih yang ini, kemudian kita bulatin lagi seperti ini. Oke, baik, selanjutnya kita hapus lagi di sini, kemudian kita klik close. Kita lihat aplikasi yang lain selain jangkar tadi. Ada beberapa macam aplikasi yang lain, contohnya di sini ada busur ya, busur derajat di sini. Misalnya Anda dalam melakukan pembelajaran menginginkan berapa sudut yang dibentuk oleh ini, nah, kita bisa memanfaatkan dari aplikasi busur ini. Jadi kita bisa letakkan di sini, kemudian kita letakkan di sini, kita bisa perbesar ya, perbesar atau perkecil seperti ini. Kemudian kita bisa tarik pada bagian yang ini, kita, nah ini arahkan seperti ini. Maka kita akan tahu bahwa ini sudutnya adalah kurang lebih 33 derajat. Oke, kemudian fasilitas yang lain selain ini, kita bisa melihat panjang dari sini sampai ke sini, ini berapa senti misalnya, asumsinya kita bisa gunakan nih, ruler ini ya, penggaris. Kita bisa gunakan ini. Nah, ini misalnya. Nah, ini contohnya. Ini juga bisa diperpanjang atau perpendek ya, perpendek atau perpanjang. Oh, ini misalnya panjangnya kurang lebih 20 misalnya. Dan ini juga bisa selain mendatar horizontal, kita bisa tarik seperti ini ya, seperti ini. Jadi sangat bermanfaat sekali bagi kita dalam melakukan pembelajaran di kelas. Oke, baik, selanjutnya kita hapus dulu, kita close ya, close di sini, close. Dan Anda juga bisa memasukkan di sini nih penggaris segitiga seperti ini ya. Oke, nah ini juga bisa kita gunakan. Dan Anda bisa mencoba-coba seluruh aplikasi yang ada di sini, Anda bisa lihat. Kemudian kita akan hapus dulu. Kita akan memperlihatkan folder lainnya, adalah folder interaktif. Di sini ada beberapa menu yang bisa kita gunakan ataupun dalam pembelajaran. Contohnya di sini kita ingin melihat membuat pilihan ya, membuat soal. Ya, ini Anda bisa juga buat di sini. Ini bisa buat pertanyaannya, jawaban opsinya, dan bisa disampaikan di kelas untuk dalam pembuatan soal dan seterusnya. Oke, ini ada beberapa macam fitur lain yang Anda bisa nanti coba-coba ya. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kemudian setelah ini kita bisa beralih ke sini ya, ke bawah. Kalau tadi kita sudah beberapa menyebutkan
secara tidak langsung kegunaan dari tools yang ada di bawah ini. Seperti ini membuat tulisan ya, membuat seperti ini untuk menghapus. Oke. Kemudian ini adalah aplikasi untuk sama ya, untuk membuat brush. Kemudian ketika kita klik pada bagian ini, tangan ini kita bisa menggeser-geser ya, menggeser-geser ini objeknya. Kemudian jika kita ingin memilih objeknya, kita tekan ini dan pilih seleksi. Ini bisa kita geser-geser juga. Kalau tadi seluruh elemen halamannya bergeser, kalau ini hanya objek yang kita seleksi saja akan bergeser. Kemudian kita juga bisa menduplikat objek yang kita pilih ini dengan cara tekan di sini, klik, ini akan menjadi duplikat ya. Nah, untuk menghapusnya Anda bisa tekan di bagian close ini. Oke, ini kita close ini. Oke, baik. Seterusnya ini kita bisa melakukan zoom in, zoom out di sini. Ini misalnya katanya untuk memperbesar, kita klik nih untuk perbesar, dan sebaliknya ini untuk memperkecil. Kemudian ini seperti laser pointer ya. Ini kalau kita menunjukkan sesuatu ini bisa di sini. Dan ketika kita klik, nanti dia akan berubah menjadi warna merah. Oke, dan ini adalah objek garis ya, objek garis. Kita bisa membuat garis sembarang di sini. Warnanya bisa kita tentukan di sini ya. Ini warna hitam dan seterusnya. Nah, selain itu kita juga bisa memasukkan sebuah teks. Di sini ada huruf lambang A ya, ini adalah abjad ya. Di sini kita bisa buat tulisan, misalnya tulisan demo ya. Di sini saya buat seperti ini. Kemudian saya bisa select all, kemudian kita bisa bold, miringkan, kemudian underline seperti ini ya. Kita kalau ingin mengedit lagi tekan di sini. Ini bisa kita perbesar dan perkecil dengan cara klik tanda plus ya. Ini untuk perbesar dan ini untuk perkecil. Kemudian alignmentnya, tata letaknya kita bisa tentukan di sini, bisa di tengah, bisa di rata kanan, rata kiri. Kemudian juga dibuat penomoran ya, seperti ini ya. Selayaknya pengaturan teks biasa. Nah, kemudian ketika kita pilih A ini kita bisa menentukan jenis fontnya ya, jenis fontnya. Oke. Misalnya di sini saya pilih Arial, pilih OK. Kemudian untuk warnanya gimana? Kita bisa pilih di sini. Ini adalah untuk membuat mengubah warna teksnya. Saya kita di sini kita blok, kemudian saya akan pilih warna menjadi merah, kemudian pilih OK. Maka tulisannya akan berwarna merah. Ini adalah objek untuk fasilitas untuk menambahkan tulisan. Kita close dulu ya di sini. Kemudian di sini ada fasilitas untuk memotong ya. Ini ada gunting, kita bisa pilih kemudian kita potong di sini. Nah, ketika kita ulangi ya, kita klik sini dulu baru kita drag seperti ini. Kemudian ada beberapa pilihan. Kita mau memasukkan yang kita potong ini ke dalam halaman yang sama atau ke halaman baru, atau mau disimpan di library ya, atau disimpan di library. Kalau kita simpan di library, kalau kita simpan di halaman yang sama, apa yang terjadi? Nah, ini akan menjadi seperti membuat duplikat ya, berdasarkan area yang dipotong tadi. Namun jika kita seperti ini, kemudian add to new page, berarti kita akan menambahkan ke dalam halaman baru. Nah, ini adalah halaman barunya. Ini halaman sebelumnya, ini adalah halaman barunya. Kita bisa gunakan previous and next page ini. Kemudian jika kita pilih di sini, kemudian kita drag seperti ini, kemudian kita add to library. Oke, ini akan masuk ke dalam library gambar ya. Kita lihat contoh, kita lihat di folder sebelah kanan ada picture. Kemudian ini adalah ada hasil capture-nya, ini ada capture, kita klik. Nah, ini adalah hasil gambar yang kita masukkan tadi. Cara mengeluarkannya gimana? Ya, Anda tinggal di sini, kita drag lagi ke sini. Nah, ini adalah hasil library. Jadi Anda bisa melakukan ini, misalnya Anda melakukan browsing ya menggunakan Open Suncor, kemudian kita buka Google ya. Google.com ya, misalnya seperti ini. Misalnya kita bisa pilih objek gajah di sini.
ada beberapa pilihan ya. Kita tunggu beberapa saat karena menggunakan koneksi internet ya. Kira ada fasilitas di sini kan, cut tadi ya. Kita klik di sini, kemudian saya akan ambil objek gajah yang ini. Saya cut di sini, seperti mengcrop ya. Kemudian kita add to library. Berarti ini akan masuk ke dalam library kita. Ketika kita kembali ke board, kita lihat di folder picture, maka ada tambahan di galeri, yaitu gambar gajah yang kita capture tadi. Kita bisa drag di sini dan ini adalah hasilnya. Oke, baik, itu adalah fungsi dari capture part of the screen ya, atau untuk mengcrop ya, mengambil sebagian dari yang tampil di layar. Oke, kita di sini eraser, kita kosongkan lagi. Nah, ini fitur yang berikutnya adalah menampilkan virtual whiteboard ya. Jadi Anda selain mengetikkan di keyboard biasa, Anda bisa misalnya di sini saya pilih teksnya, Anda bisa mengklik di sini menggunakan virtual whiteboard ini. Oke, cukup gampang ya. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan. Di samping fitur-fitur yang tampak di sini, ada fitur yang mungkin tersembunyi, yaitu kita lihat di sini adalah fitur yang ada di bawah tapi di pojok sebelah kiri. Kalau kita klik, maka akan muncul sebuah fitur baru yang berkaitan dengan objek-objek, yaitu kita bisa menambahkan objek berupa lingkaran ya. Ini misalnya kita buat objek lingkaran, membuat objek kotak dan lain sebagainya. Oke, seperti ini. Ini yang berkaitan dengan ini sama ya. Ini bisa buat segitiga. Oke, dan bentuk seperti ini. Oke, dan banyak sekali yang bisa kita pakai. Oke, kita hapus lagi ya. Coba yang ini adalah objek yang bebas, artinya jika kita buat seperti ini bebas ya. Oke, nah, seperti ini. Oke, berikutnya adalah bentuk draw line, yaitu bentuk garis. Kita bisa klik di sini. Namun ini hampir sama dengan yang di bawah ya, tapi ini ada kelebihannya. Jadi ketika Anda membuat garis, Anda bisa membuat sebuah panah ya. Jadi ketika kita pilih ini, nanti Anda pilih bagian yang bawah ini. Nah, untuk awal dan ujungnya kita bisa tentukan. Oh, awalnya saya mau yang ada bulatan ini. Jadi kalau kita klik di sini, nanti awalnya akan memiliki bulatan seperti ini. Kemudian kalau ingin ujungnya memiliki panah, berarti kita pilih yang ini sebelah tengah ya, kita panah. Jadi kalau kita klik sini, nah seperti ini. Untuk warnanya kita bisa pilih juga dari warna yang ada di sebelah pojok kanan. Sorry untuk warnanya, maaf, ini warnanya bukan mengambil dari sini. Untuk garis yang ini kita mengambil warnanya ada di sini ya, yang pada bagian ini. Jadi kita pilih warna merah misalnya. Nah, ini baru kita pilih OK. Nah, ini hasilnya akan seperti ini. Oke, cukup gampang ya. Oke, seperti ini. Nah, untuk bentuk yang lain Anda tinggal coba-coba di sini. Saya mau, berarti ini kalau gini awalnya bulat, ujungnya bulat seperti ini. Kita buat seperti ini. Nah, oke. Baik, demikian tutorial singkatnya yang lanjutan dari video saya yang pertama. Anda bisa melihat video pertama saya di link yang ada di atas ya. Semoga bermanfaat. Untuk file aplikasi ini Anda bisa download di link yang ada di deskripsi. Kita jumpa lagi dalam tutorial-tutorial yang lain. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih.